Selamat pagi Bolo. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, walaupun habis hujan ya, ini tepatnya pada tanggal 23, usia tanaman kita sudah berusia 9 hari. Nah, aktivitas kita kali ini kita mau pemupukan pertama ya teman-teman, karena ini dari biji jadi 9 hari ya baru kita pupuk. Nah, tapi kalau yang sistem pindah tanam biasanya 4 hari sudah dipupuk. Kita lihat ini sebelum dipupuk ya, seperti ini. Sebagian juga ada yang masih kecil ya, kita lihat kayak gini ya, tapi nggak apa-apa, kita pupuk. Nah, saya akan kasih tahu apa pupuk yang digunakan untuk awal, untuk pertama kali kita pemberian pupuk. Ini adalah pupuknya ya, bolo-boloku kabeh nih. Ini pupuknya Mutiara Yaramila 16 nggak usah pakai apa-apa ya teman-teman, ini cuma pakai ini aja dosisnya, nggak usah terlalu banyak, 1 tangki, coba untuk mancing aja ya. Kalau terlalu banyak kasihan tanamannya, nanti kalau dapat panas malah stres tanamannya. 1 tangki ini setengah gelas saja ya, ini cukup sudah, jangan banyak-banyak. Oh ya, ada tambahan sedikit. Ini kita melakukan pemupukan ini usahakan kalau pagi sekalian, kalau sore sekalian. Jadi kalau pagi itu jam 7 atau setengah 7 juga nggak apa-apa. Terus nanti kalau seandainya kita mau sore ya, paling enggak jam 3 lah, itu kan sudah panasnya sudah berkurang. Nah, itu nggak apa-apa ya. Selamat pagi sahabat petani. Saat ini tepatnya pada tanggal 27 Desember, usia tanaman kita sudah 13 hari. Jadi sekarang saatnya kita mau melakukan pemupukan yang kedua. Ini adalah penampakan semangat kita di usia 13 hari setelah tanam. Nah, kita lihat ya teman-teman. Dan saat ini nanti kita akan melakukan pemupukan dan sekaligus penyepraian ya, untuk insektisida dan fungisida. Nanti kita mix insektisida dan fungisidanya. Usianya 13 hari. Kita lihat tuh, seperti itu ya. Ya, walaupun nggak merata nggak apa-apa teman-teman. Ini sebagian ada yang masih seperti ini, nggak apa-apa teman-teman. Ini nanti kita pupuk, nanti akan sama, akan bareng dia pertumbuhannya, nggak masalah. Mungkin nanti agak lambat di penyerbukan aja sih teman-teman. Pemupukannya sama ya teman-teman, sama seperti kemarin, hanya saja nanti saya akan menambahkan 1 pupuk lagi ya, Ultradap ya. Terus dosisnya harus ditambahin, nggak boleh sama kayak kemarin karena akar sudah mulai besar ya. Pokoknya makin besar tanaman,
pupuknya ya harus ditambah, makanannya harus ditambah gitu. Ini unsurnya nitrogen 12%, fosfatnya 60%. Fosfat ini penting bagi pertumbuhan akar dan batang. Satu ember ini ya kita kasih seginilah teman-teman. Kemarin kan setengah, kita kasih segini. Sekarang nggak penuh sih ini teman-teman. Nih segini. Terus terhadapnya nggak usah terlalu banyak, kira-kira ya seperempat lah. Ini ya, dikit aja nih, karena ini musim hujan, jadi jangan pernah pakai unsur nitrogen yang terlalu banyak ya teman-teman, karena nanti akan menimbulkan bercak pada daunnya. Itu sangat berbahaya. Kita kalau sudah terkena bercak, tanaman kita ini sulit kita nanti untuk mengendalikannya. Apalagi ini musimnya musim hujan kayak gini. Ini setiap hari hujan di sini teman-teman. Bayangkan aja 4 hari berturut-turut hujan. Gimana akar itu mau bisa berkembang kalau hujan itu selalu turun ya. Air itu memang penting teman-teman bagi tanaman, tapi kalau terlalu kebanyakan juga nggak bagus ya. Selamat sore teman-teman, ini kesempatan sore hari ini kita akan melakukan penyepraian ya teman-teman, untuk pertama kali tanaman semangka kita. Langsung saja kita aplikasikan ini. Nah, yang pertama insektisidanya kita menggunakan Demolis dengan bahan aktif Abamectin ya teman-teman. Ini untuk mengendalikan trips ya, supaya tanaman kita tidak, kalau bahasa Jawanya jebuk ya teman-teman, atau keriting pada ujungnya ya. Terus Ambition ini adalah asam amino ya, zat aktivator tanaman ini asam aminonya 46% ya. Nah, ini untuk supaya tanaman kita itu perakarannya bisa sempurna ya teman-teman. Oke. Terus selanjutnya jangan lupa fungisida ya, kita pakai antrakol aja, kita pakai yang ringan-ringan aja dulu. Nanti kalau sudah pertengahan kita bisa gunakan Amistartop yang agak kuat ya, karena semakin besar itu penyakit itu semakin banyak ya. Terus ini insektisida juga, Avidor, bahan aktifnya imidacloprid. Ini untuk mengendalikan oteng-oteng ya teman-teman. Biasanya di semangka itu banyak sekali oteng-oteng, itu yang hama yang loreng-loreng itu teman-teman, yang dia biasa makan daunnya itu ya. Oke, langsung saja dosisnya ya teman-teman. Dosisnya Demolis ini kita pakai 1 tutup ya, 1 tutupnya ini ya. Oke, tutupnya ini. Antrakol kita gunakan 2 sendok teman-teman. Ini untuk mencegah bercak ya. Ambition ini karena masih kecil, kita kasih sedikit aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak ya. Ya kira-kira segini lah.
setengahnya lah ya, setengahnya tutupnya. Ini sangat bagus ya teman-teman, apalagi kalau tanaman semangka yang sistem pindah tanam ya. Ini bagus banget kalau untuk pemulihan supaya tanaman itu enggak stres. Tapi tanaman kita kan dari awal enggak ada pindah tanam ya. Jadi oke, Avidor kita kasih satu sendok ya, 1 sendok saja, nggak sebanyak banyak ya, karena tanaman kita juga masih kecil. Oke, ini untuk tangki 16 liter ya. Nanti waktu pengaplikasiannya kita sambil agak lari aja ya, nggak usah terlalu basah banget ya, karena ini termasuknya campurannya sudah lumayan banyak. Yang penting kita sudah kena pucuknya, itu sudah cukup. Ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan ya, dalam teknik budidaya apapun itu tanamannya ya teman-teman. Ini versi saya dan kebiasaan saya ya. Kalau kita mau pemupukan atau sebelum pemupukan, usahakan kita spray dulu ya teman-teman, menggunakan insektisida agar proses pertumbuhan itu tidak terhambat ya. Tanaman itu bisa tumbuh dengan maksimal karena hama-hama yang ada di tanaman itu sudah hilang ya dengan kita melakukan penyepraian. Kalau kebanyakan orang biasanya mereka melakukan pemupukan tapi nggak langsung mereka spray ya, jadi tanaman itu bisa keriting ya teman-teman ujungnya itu, karena percuma kita pupuk terus hama itu masih ada gitu, jadi jadinya malah keriting, nggak bisa maksimal ya. Tapi kalau kita usahakan sebelum pemupukan atau sesudah pemupukan langsung kita spray, tanaman itu akan bertumbuh dengan baik, saya yakin itu pasti. Dan hama yang paling susah itu biasanya trip, kebanyakan itu yang menghambat ya, trip dan jelas kutu ya, kutu-kutuan itu. Nah kalau kayak ulat, kayak jenisnya yang lain-lainnya itu sebenarnya pengaruhnya nggak terlalu banyak ya, yang kebanyakan itu trip, kutu-kutuan itu yang berbahaya. Itu masukan dari saya ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang saya maksud ya. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar teman-teman, banyak hal yang belum saya tahu. Mungkin dari pengalaman-pengalaman kita akan ngerti ya, dengan cara-cara kita itu pasti kita lama-lama mengerti ya. Itu aja teman-teman ya, nanti lanjut di video selanjutnya. Nanti proses ini pemotongan pucuk ini ya, kita nanti akan buatkan video yang selanjutnya, perawatan selanjutnya. Oke gitu aja, saksikan video saya yang selanjutnya. Salam Bolotani Channel.